masa kita pandemi selama ini dari tahun 2020 Maret ya, kita mau berbagi pengalaman. Kita mau wawancara seseorang yang kayak gitu deh. Yang paling kena dampak. Yang paling kena dampak gara-gara corona. Nih, namanya siapa, Mbak? Nama saya ada di bawah ini. Saya nggak mau nulis namanya nanti. Nah, aku mau nanya nih, kan corona itu udah dari 2020. Yes. Kalau nggak salah itu bulan Maret ya. Ya. Apa yang kamu rasain saat pertama kali tahu ada COVID di Indo? Kamu percaya atau enggak, atau biasa-biasa aja? Pertamanya sih saya ya biasa aja ya, karena kan virusnya belum begitu menyebar dan hanya di kalangan tertentu, di daerah-daerah tertentu. Tapi lambat laun menurut berita-berita di luar sana kan makin banyak tuh korban-korbannya ya, kita juga panik ya, jadi manusia makhluk hidup sosial ya gitu, jadi panik dengar ada virus yang mematikan, yang bahkan gejalanya itu nggak ada sama sekali, tiba-tiba mati kayak gitu. Menurut lo itu tiba-tiba mati ya, padahal ada gejalanya kan? Ada yang nggak ada gejala tapi ternyata terdampak sama virus corona itu, kayak gitu. Terus kan kita sempet lockdown Ya, kerjaan kamu gimana? kalau untuk lockdown emang iya, waktu itu kita bener-bener di lockdown, semuanya bener-bener ditutup, mall-mall kayak gitu, apalagi Gojek, Grab kayak gitu emang ditutup. Tapi tempat kerja saya tetap aktif, tetap masuk. Untuk khusus di tempat saya ya, karena kita kerjanya bukan di PT, bukan di perusahaan-perusahaan, kita kerja ke toko. Jadi ya kalau tokonya buka ya buka masuk dan itu. Tapi kan mallnya tutup ya. Mallnya tutup, cuman tokonya tetap masuk karena kita sembunyi kemarin masuknya. Nah, mallnya kan tutup. Kan banyak satpol PP berkeliaran. Iya. Nah, itu Satpol PP. Kan banyak tuh mall-mall kayak di Roxy kayak gitu kan pada tutup tuh kan. Emang. Sampai ada yang kena segel juga kan. Nah, Kata kamu melanggar. gimana? Ya, kita sebagai karyawan juga gimana ya? Ya takut lah, orang banyak apa sih namanya, Satpol PP dijaga ketat karena emang posisinya itu lockdown, bener-bener lockdown, mall-mall itu bener. Ceritain dong pengalaman kamu pas PSBB itu. Terus kan kamu harus tetap kerja nih. Ceritain saat-saat di tokonya itu kayak gimana, keadaannya gimana gitu. Ya, keadaan di toko waktu itu karena kita ada di dalam gedung ya, mallnya dalam keadaan posisi tutup, jadi gak ada fasilitas lampu, AC kayak gitu. Kita bener-bener kayak hidup di pasar. Lampu nggak ada lampu nggak sama ada. sekali. Toko kamu mati lampunya. Ya galak lah, woy, kita ngeraba-ngeraba. Cuman fasilitas dari mallnya ya, maksudnya lampu mall itu bener-bener nggak dinyalain. Toilet aja kita gelap-gelapan guys, cuman nyalanya air keran doang gitu. Aduh, sedih banget. Nyala sendiri lagi. Sedih banget tahu, banyak mistis horor-horornya kayak gitu di sini. Kayaknya makhluk gaibnya pada bangkit pas waktu pandemi itu. Pengalaman apa yang paling itu? Keran air nyala sendiri. Pengalamannya ya karena posisinya toko doang ya yang lampunya hidup, sekelilingnya seram semua, muram semua. Ya efeknya ada teman saya yang sampai ketempelan, kesurupan, banyak tragedi yang nggak pernah kita jumpain pas mallnya buka guys. Berapa bulan kamu PSBB itu? Aduh, PSBB kerja itu berapa bulan? kita cuma dengar doang kalau ada PSBB, cuman kita karena nggak pernah ngerasain PSBB jadi nggak tahu berapa bulan. Tahu-tahu udah new normal aja, tahu-tahu udah di lockdown aja gitu. Ya, ceritain pengalaman teman-teman kamu yang lain
Kalau untuk pengalaman teman-teman yang saya lihat ya, sehari-hari pas masuk lockdown, ada yang sampai histeris, ada yang sedih, ada yang nangis karena Sebelum katanya masuk udah nangis. karena katanya takut mati kayak gitu ya. Terus ada yang sampai panik sampai kesurupan, mungkin karena banyak tekanan batin mental kayak gitu, karena bener-bener mental di sini udah di sini tuh emosi semua ada pas masa ini orangnya. Kok aku jadi pengen ketawa tapi terharu pengen nangis ya? Ya kalau terharu sih ya emang perjuangannya kayak gitu, karena kita kan emang sebagai karyawan punya tanggung jawab kayak gitu ya. Ya kalau emang dituntut harus masuk ya kita ikutin aja peraturan, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan pas waktu PSBB. Jadi kita tetap jaga jarak, pakai desinfektan, pakai hand sanitizer, terus pakai masker utamanya kayak gitu. Iya, itu kan banyak ya yang di PHK gitu, untungnya kita enggak ya. Alhamdulillah pas dari zamannya lockdown kayak gitu kita tetap masuk. THR gaji full, THR cair 2 kali. Nggak ada pemotongan sama sekali di sini. Alhamdulillah sih itu ya. Iya, berarti bosnya juga kuat mental ya. Bosnya kuat mental sama keadaan kita juga yang histeris kayak gitu ya. Pengalaman menurut Sampai kamu ada tuh- demo. menurut Sampai kamu ada tuh demo gimana? mogok kerja satu Kenapa? karyawan. Menurut kamu tuh gimana? Pengalaman kamu tuh maksudnya sedih, senang, atau lucu gitu? Apa campur aduk? Perasaan sih perasaan saya waktu itu ya ada sedihnya ya, karena gimana ya, posisinya kan emang benar-benar harus dari pusat emang harus nggak boleh kerja, harus dirumahkan, tapi kita tetap diwajibkan dari toko harus tetap masuk. Ya sedihnya sih itu nggak sinkron gitu pemerintah sama bos saya. Jadi ya ngikutin alur aja kayak gitu. baiknya sih apa ya, gimana ya baiknya, ya baiknya cuma gaji doang sih. Karena emang kita butuh duit. Nggak munafik ya ini, nggak munafik ini. Apa harapan kamu ke depannya? Semoga kedepannya COVID ini cepat berakhir, terus kita tetap sehat kayak gitu ya. Di masa-masa kayak COVID ini kan kita diajari untuk bersih-bersih tuh. Hikmahnya sih itu, kita lebih bersih, lebih apa sih namanya? lebih menjaga diri, kayak gitu sih. Ya semoga aja semuanya sehat, yang masih diberi kesehatan kayak gitu, dijaga. Jamu lantai Sekarang kan lagi ramai vaksin nih, kamu udah divaksin belum? Alhamdulillah saya udah divaksin, vaksin yang pertama. Nah, menurut kamu nih, kan banyak tuh orang-orang yang takut vaksin ya kan? Menurut kamu mereka itu harus gimana biar mereka tuh nggak takut kayak gitu? Menurut kamu harus divaksin apa enggak? Kalau menurut saya sih vaksin itu kan ada macam-macam ya, karena kan kemarin waktu vaksin pertama itu saya sudah sharing sama dokternya kayak gitu. Vaksin itu ada yang bisa tubuh kita, ada yang bisa tahan, ada yang bisa nerima, ada yang bisa nggak nerima, bahkan bisa efeknya itu fatal bagi kita sendiri, bahkan bisa kematian atau apalah kayak gitu. Cuman kalau emang takut untuk vaksin, mending konsultasi ke dokternya dulu kayak gitu, nanti kan diberi arahan kayak gini-gini ya. Karena saya udah divaksin, saya ngerasa aman-aman aja ya. Yang mau vaksin aja sih, karena itu kan buat kekebalan tubuh kita masing-masing kayak gitu. Oke. Ya Itu ya. Apalagi yang mau kamu sampaikan? Yang pengen aku sampaikan sekarang, orang-orang yang di luaran sana apa sih namanya, untuk peraturan kayak lockdown kayak gitu diikutin aja, toh itu juga nggak lama. Kalau kalian ikutin peraturan mungkin efeknya nggak lama kali ya, karena mungkin nanti bisa
bisa cepet hilang penyakit itu. Kalau emang udah dikasih peraturan kayak gitu, dipatuhi saja kayak gitu. Sama seperti di sini juga kayak gitu dulu. Seperti itu sih. Oke, ya udah deh, makasih ya atas waktunya. Sekarang kamu mau kerja apa mau tidur? Aku mau jalan-jalan. Dadah. Dadah. Udah ya guys, itu aja cerita-cerita kita. Next kita cerita-cerita lagi ya. Sekarang kita mau Ini kaki ya? Ini kaki. Kaki, ini pas open. Dadah, assalamualaikum, bye.